Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah saya telah dapat menyampaikan rangkaian tentang silaturahim sepenuh hati seri 1 sampai 4, dan ini yang kelima sebagai bagian akhir dari rangkaian materi silaturahim sepenuh hati ini. Seri 5 silaturahim sepenuh hati ini memuat hikmah dari silaturahim itu sendiri agar memotivasi kita terus menjaga, melestarikan, dan merawat hubungan silaturahim kita. Tentu bagian akhir adalah doa. Manakala di antara anggota keluarga kita, sanak pemilih kita berada jauh dari kita, maka kita juga saling mendoakan, karena itu akan berdampak bagi kehidupan silaturahim kita yang dinilai baik oleh Allah. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, tentang hikmah silaturahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih dan sangat terkenal hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu rizquhu wa yunassa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang menginginkan agar rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah panjangkan umurnya, sebutan namanya, maka hendaklah dia menghubungkan, menjalin hubungan silaturahim dengan sangat baik. Rasa-rasanya tentu banyak orang bertanya, apa logikanya? Bersilaturahim itu bisa melapangkan rezeki. Nah, begini logikanya. Silaturahim membawa rezeki. Kenapa? Silaturahim itu sendiri adalah pergaulan. Ya. Muamalah itu pergaulan. Berbisnis itu perlu pergaulan. Nah, dalam pergaulan itu tentu terjadi interaksi antara satu orang dengan satu yang lain, dengan satu komunal dengan komunal yang lain, dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, tergantung nanti kelompok apa itu. Nah, terjadi interaksi
Dari interaksi itulah timbulnya komunikasi, berkomunikasi antar person, antar orang per orang, antar kelompok. Dari komunikasi itu muncul, lahir, dan didapatkan berbagai informasi. Dari sana dapat informasi, dari sini dapat informasi, dari sini dapat informasi. Informasi tentang apa? Karena ada relasi kita tentang bisnis. Dia akan menyampaikan informasi bisnis. Jika relasi kita tentang seluk-beluk pertanian, dia akan sampaikan ihwal pertanian kepada kita. Jika relasi kita itu adalah menyampaikan tentang berbagai aktivitas yang lain, kita akan dapat menerima informasi itu. Jika relasi kita membawa informasi tentang koneksi, perlu kalau kamu mau bekerja, kamu berusaha, kamu mau bisnis, ini koneksi, saya tunjukkan. Wah, hebat nggak itu? Kalau sudah dapat koneksi, berbagai formasi, kalau itu untuk pekerjaan, berbagai koneksi itulah membawa peluang rezeki. Nah, begitu urutannya. Jadi silaturahim adalah muamalah. Silaturahim itu berdampak kepada bisnis. Karena silaturahim itu tidak akan pernah lepas dari pergaulan dan berbagai yang disebut I ujungnya itu tadi, yang akhirnya berdampak kepada membawa rezeki. Nah, itu alhamdulillah. Nah, sekarang Nabi mengatakan bahwa siapa yang ingin panjang umurnya, ditunda kematiannya, dalam pengertian itu panjang sebutan nama baiknya, maka hubungkanlah silaturahim. Bagaimana kaitannya? Bukankah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Usia itu kan tidak bisa maju, tidak bisa ditunda. Kok ada hadisnya begitu? Oh, maksudnya begini. Contohnya, itu adalah menunjukkan sesuatu usaha sebelum ada risiko yang tinggi. Umpamanya, saudara, istri saudara akan melahirkan. Hasil pemeriksaan dokter itu dia perlu operasi. Untuk operasi karena kekurangan darah, dia perlu transfusi darah. Untuk transfusi darah diperlukan darah golongan A. Waduh, di rumah sakit darah habis. Maka orang yang mempunyai pergaulan, mempunyai hubungan kekeluargaan, maka akan diberikanlah informasi. Saudara kita si A, istrinya sedang kesulitan dalam proses melahirkan, perlu operasi, dan operasinya memerlukan jumlah darah yang banyak, dan darah itu adalah golongan A. Nah, di sini orang yang punya golongan A, ya saya golongan darah saya A, silakan diambil. Nah, itu yang dimaksud. Pertolongan yang demikian membawa kemaslahatan bagi kehidupan. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena ada hubungan silaturahim. Contoh yang kedua yang ringan. Jika seseorang di kampung saudara, ya,
ada yang tabrakan, lalu dia mengalami pendarahan yang cukup deras, yang cukup berat, maka dia memerlukan transfusi darah lagi. Nah, dokter bilang, ini kalau terlambat ada transfusi darah, maka kami tidak tanggung jawab, kata dokter. Ayo cari darah golongan O. Maka karena banyak pertemanan tadi, dapatlah teman beberapa orang, golongan darah saya O, lalu pada nyumbang darahnya, ya, berdonor darah untuk saudara Anda yang jatuh itu, yang kecelakaan. Dengan demikian, dengan izin Allah, dia terselamatkan. Nah, ini maknanya kemaslahatan. Umurnya memang ditolong oleh Allah dengan bantuan dari saudara-saudara tadi. Nah, itu namanya ada rezeki, ada perpanjangan, ditunda kematiannya berkat persaudaraan itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tentu tidak semua manusia satu ayah, satu bapak, tidak selalu berada di dalam satu kampung, di dalam satu kota. Ada yang berada di rantau, ada yang berada di negeri lain. Mungkin karena dinas, mungkin karena tugasnya, dia berada di tempat lain. Bagaimana kita mewujudkan silaturahim pada hari-hari istimewa? Apa kata orang? Puasa bungsu sudah tiba, malam takbir sudah datang, gemah takbir sudah bergema. Besok hari raya, kemana aku mengulurkan tangan untuk saling memaafkan, untuk menjalin hubungan silaturahim, kata pemilih saudara kita yang ada non jauh di rantau. Jangan khawatir, agama kita agama yang begitu luar biasa. Kalau Anda berada di rantau, atau sebaliknya saudara Anda ada di perantauan, saling doa mendoakan. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, iza da'ar-rajulu li akhihi fi zahril ghaibi qalal malaku walaka mislu zalik, rawahu Muslim. Bila seseorang berdoa untuk saudaranya, ya, di mana saudaranya dikala dia berdoa itu tidak ada di dekatnya, tidak diketahui oleh saudaranya bahwa saudaranya yang itu mendoakan dirinya, maka malaikat akan berkata, seperti apa Anda doakan saudaramu, seperti itu pula lah bagian untukmu. Doamu dikabulkan untuk saudaramu dan untuk dirimu sendiri. Oleh sebab itu berdoalah dan doakanlah saudara yang jauh, dan sering-seringlah berdoa. Apa contoh doa itu yang baik? Itu kalau kita di kampung, ya, katakan nih Sungai Kampar, kita berada di seberang sini, seberang sana itu hutan dan di belakangnya pegunungan, ya, itu Bukit Barisan. Berteriak kita dari seberang sana, ya Allah, murahkan rezeki saudaraku. Apa yang balik kepada kita? Si pongang itu, ya Allah, berikanlah rezeki yang baik kepada saudaraku. Adik imaknya
diulangnya omongan kita itu. Tapi bukan maksud saya malaikat itu seperti si pongang, tidak. Artinya kembali kebaikan itu kepada kita. Oleh sebab itu, mari sebagai contoh doa kepada saudara-saudara kita yang jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya Allah, hamba berdoa untuk saudaraku ya Allah, yang ada di rantau, yang ada di kampung ya Allah. Anugerahkanlah kepada dia hidayah dan taufik. Tingkatkan pengetahuan keislamannya, tingkatkan ketakwaannya, sehingga saudara-saudaraku adalah hamba-hambamu yang soleh dan solihah. Allahumma ya Allah, hamba memohon kehadiratmu, makmurkanlah kehidupan saudaraku, makmurkan kehidupan saudaraku ya Allah, sejahterakan ekonominya ya Allah, jadikan dunia ini mazra'atul akhirah bagi dia ya Allah, berbahagia di dunia ini ya Allah, jauhkan dia dari kesulitan hidup ya Allah, anugerahkan nikmat rezeki yang penuh berkah kepada dia ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan sehat wal afiat kepada saudaraku yang di rantau, kepada saudaraku yang di kampung, sehat wal afiat dalam keadaan iman. Jadikan nikmat umur yang masih ada pada dia, sisa dari umurnya ini ya Allah, agar digunakan sebaik-baiknya untuk menambah dan menambah lagi amal-amal ibadah yang Engkau ridai ya Allah ya Rahman. Bila kelak saudaraku telah Engkau panggil kehadiran Engkau ya Allah, jadikan ia sebagai hambamu yang husnul khatimah. Allahumma ya Allah, bebaskan kami dari fitnah hidup, bebaskan kami dari fitnah kubur, bebaskan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Hanya kepada Engkau kami saling berdoa ya Allah. Bila kami tidak bertemu di dunia ini ya Allah, pertemukanlah kami nanti ya Allah di gerbang pintu surga-Mu ya Allah. Bila aku terlambat datang, beri izin saudaraku menjemputku untuk dibawa ke surga. Bila aku yang duluan di gerbang surga dan belum tampak saudaraku, berkat silaturahim kami, berkat saling doa kami, izinkan pula aku menjemput saudaraku agar aku bawa ke gerbang surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.